Colors caught my eye and you're my favorite sight to see. It's from the way that you move and everything that you do. And after that it's when I realize that I love you. Sumber belajar dan media pembelajaran. Apa sih sumber belajar? Sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan oleh peserta didik untuk mempelajari bahan dan pengalaman belajar sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dan apa sih media pembelajaran? Media pembelajaran adalah sesuatu yang mengantarkan pesan pembelajaran antara pemberi pesan dan penerima pesan. Sementara alat peraga merupakan segala sesuatu alat yang dapat menunjang keefektifan dan keefisienan penyampaian, pengembangan, dan pemahaman informasi atau pesan pembelajaran. Macam-macam sumber belajar. Sumber belajar dapat diklasifikasikan berdasarkan wujudnya, antara lain yang pertama sumber belajar tercetak seperti buku, majalah, dan koran. Sumber belajar mencetak seperti film, slide, radio, dan video. Sumber belajar yang berbentuk fasilitas seperti aula, perpustakaan, dan studio. Sumber belajar yang merupakan kegiatan seperti seminar, wawancara, dan observasi. Dan sumber belajar berupa lingkungan di masyarakat. Macam-macam media pembelajaran. Anderson menggolongkan menjadi 10 media pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, audio seperti kaset audio, siaran radio, CD, dan telepon. Yang kedua, cetak seperti buku pembelajaran, modul, brosur, dan gambar. Yang ketiga, audio cetak seperti kaset audio yang dilengkapi bahan tertulis. Yang keempat, proyeksi visual diam seperti overhead transparansi dan film bingkai atau slide. Yang kelima, proyeksi audio visual diam seperti film bingkai slide bersuara. Yang keenam, visual gerak seperti film bisu. Yang ketujuh, audio visual gerak seperti film gerak bersuara, video VCD, dan televisi. Yang kedelapan, objek fisik seperti benda nyata, model, spesimen. Dan yang terakhir, manusia dan lingkungan seperti guru, pustakawan, dan laporan. Aspek-aspek pendukung pemilihan sumber belajar. Yang pertama, motivasi. Yang kedua, kemampuan guru dalam penggunaannya, dan juga akan ditentukan berdasarkan program pengajaran, kondisi lingkungan, karakteristik siswa, dan karakteristik sumber belajar. Aspek-aspek pendukung pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, topik menarik minat siswa. Yang kedua, materi dalam media penting bagi siswa. Yang ketiga, relevan dengan kurikulum yang berlaku. Yang keempat, apakah materinya otentik dan aktual. Yang kelima, apakah fakta atau konsepnya benar. Yang keenam, format sistematis dan logis. Yang ketujuh, objektif, orientasi kebutuhan siswa. Yang kedelapan, narasi, gambar, efek, warna, dan sebagainya memenuhi syarat kualitas. Yang kesembilan, bahasa, simbol, dan ilustrasinya cukup komunikatif. Dan yang terakhir, sudah teruji daya dukungnya. Aspek-aspek pendukung pemilihan alat peraga. Yang pertama, kesesuaian alat pengajar yang dipilih dengan materi pengajaran atau jenis kegiatan yang dilakukan oleh siswa. Yang kedua, kemudahan dalam memperoleh alatnya dan kemudahan dalam perancangannya. Yang ketiga, kemudahan dalam penggunaannya. Yang keempat, terjamin keamanan dalam penggunaannya. Yang kelima, kemampuan dana. Yang keenam, kemudahan dalam penyimpanan, pemeliharaan, dan sebagainya.